Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minunal ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man tanzir wa ma badalu tabdila. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba alaihim. Innallaha kana ghafurur rahima. Wa raddallahu alladhina kafaru biqaidihim lam yanalu khairan wa kafallahul mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal 'alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak yang saya muliakan, yang tergabung dalam pamuji persatuan perkumpulan alumni Muhammadiyah Siji. Saya kira tadi harusnya pamungse Muhammadiyah Setunggal, tapi ternyata pakainya Muhammadiyah Siji. Saya doakan panjenengan semuanya sehat lahir dan batin, yang hadir maupun yang tidak hadir, juga keluarga yang tinggal di rumah. Saya doakan panjenengan semuanya sehat lahir dan batin, berkah usianya, berkah usahanya, berkah ilmunya, berkah hartanya, berkah keluarganya. Pokoknya semua keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi panjenengan saya. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, di siang hari ini insyaallah ini saya buatan nuturi panjenengan buatan menasehati tapi kita akan banyak sharing dan cerita-cerita saja
insya Allah umumnya hari ini kita mengangkat tema sambil memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali. Saking banyaknya tidak bisa kita hitung. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah bisa dan Allah karena saking banyaknya. Karena saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di antara nikmat dan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang paling agung, yang paling besar, yang paling patut untuk kita syukuri hari ini adalah nikmat di mana kita ini ditakdirkan Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu nikmat paling agung, karena kita menjadi umatnya Nabi yang paling agung, menjadi umatnya Rasul yang paling mulia, menjadi umatnya manusia terbaik di seluruh permukaan bumi ini, menjadi umatnya manusia yang mengetuk pertama kali pintu surga, menjadi umatnya manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nyuwun panjenengan sami untuk tidak menjadi orang yang pelit. Kalau mendengar nama Nabi Muhammad disebut, kita bersalawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan banyak bersalawat insyaallah hari ini, karena kita akan banyak menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita perlu bersyukur? Kenapa kita perlu bangga? Kenapa kita perlu senang, bungah menghibur ketika kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang tadi kita sebutkan adalah manusia yang paling baik, yang paling sempurna, Nabi dan Rasul yang paling agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dengan niat merendahkan Nabi dan Rasul yang lainnya, tidak. Tapi memang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang meninggikan derajat Nabi kita, Nabi Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam di atas Nabi dan Rasul yang lain. Adik-adik ini yang hadir, insya Allah semuanya nama Nabi dan Rasul ada berapa? Ayo, adik-adik 25. Siapa yang hafal dari Nabi Rasul pertama sampai Nabi Muhammad yang terakhir dapat hadiah? Ayo, ibu boleh adik-adik lagi. Diajarin, kita dulu diajarin sama guru-guru kita itu lagu Nabi dan Rasul. Betul lagunya itu? Adam, Iblis, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Oke, 1 sampai 2. Nanti saya yang hafal saya dapat hadiah sendiri. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bedah satu persatu. Itu yang Bapak Ibrahim Allah. Mudah-mudahan ini kita tidak perlu ngaji yang berat-berat. Insya Allah oleh ngaji kita siang hari ini ya, nanti ketika panjenengan semuanya kondur dari pengawasan ini, oleh-olehnya 1, 2, 3 saja sudah cukup. Yang pertama, mudah-mudahan setelah kita pulang dari tempat yang mulia ini, kita tambah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tambah tunduk kepada syariat dan aturan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ketiga tambah cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan Nabi dan Rasul sebelum beliau. Insya Allah di siang hari ini kita sebutkan, tidak usah banyak-banyak, 6 saja. 6 poin bagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasul yang paling agung. Kita sebagai umatnya tuh bangga menjadi bagian dari umat Nabi yang terbaik, Rasul yang paling mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu begitu agung, begitu mulia. Saking agungnya, saking mulianya, Allah berikan jaminan sendiri bahwa semua tutur kata, semua tingkah laku, semua tindak tanduk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadi suri teladan yang baik baginya. Tadi yang sudah dibacakan oleh Qori Bapak Andi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum, sungguh bagi kalian di Rasulillah, di dalam diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah, ada suri teladan yang baik. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kalau kita hari ini bingung cari contoh manusia terbaik, cari contoh manusia yang paling ideal, kalau bingung, nggak usah jauh-jauh. Kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu pribadi yang komplit. Semua kehidupan kita ini ada contoh kebaikannya di diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu lagi-lagi pribadi yang komplit. Nabi itu kepala negara ya, kepala pemerintahan iya, komandan perang kepala rumah tangga ayah yang baik iya, suami yang ideal iya, tetangga yang rukun yang baik juga itu seluruhnya, atau juga bisnismen. Nabi juga pebisnis, Nabi juga melakukan usaha, itu juga contoh yang baik ada semuanya pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pengen jadi ayah yang ideal, kita lihat bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik putra dan putri. Kalau kita pengen jadi suami yang baik, kita lihat bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berlaku kepada para istrinya. Kalau kita pengen jadi pengusaha yang sukses, yang berkah, yang tidak mengejar dunia, tapi bahkan dunia mengejar-ngejarnya, jadilah pebisnis seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita guru, pendidik, dosen, pengajar, mau jadi pendidik yang luar biasa, contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, dalam setiap tutur katanya luar biasa. Tutur katanya santun, perilakunya luar biasa. Diamnya pun juga mengandung banyak hikmah. Kita berikan contoh misalnya bagaimana Nabi Muhammad SAW tuh pola pikirnya, mindsetnya itu kok kayaknya berbeda dengan kita sekarang ini. Contoh masalah ini contoh mindset atau pola pikir yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita hari ini itu melakukan semua sesuatu, melakukan segala sesuatu itu patokannya untung dan rugi. Nek aku ngene untungnya buatku apa, nek aku ngono rugine buatku apa. Jadi kita banyak hitung banyak sampai akhirnya dalam konteks yang negatif. Tapi Nabi Muhammad SAW berbeda. Ceritanya begini Bu. Satu hari Nabi kita Muhammad SAW diberi hadiah seekor kambing oleh sahabatnya. Seekor kambing. Lalu kambingnya disembelih, dimasak. Sayangnya tidak disebutkan nih dimasaknya apa tangkleng, apa guling, pokoknya dimasak begitu saja.
Kemudian setelah dimasak, dibagi-bagikan kepada tetangga kanan, kiri, depan, belakang, kerabat, keluarga, sahabat-sahabatnya dibagikan. Kemudian Nabi terus membagikan itu sampai istri beliau Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada lagi yang kita bisa bagikan, tidak ada lagi yang tersisa di kita kecuali kepala kambingnya. Kecuali apa? Kepala. Maksudnya pentelas. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, tidak ada yang tersisa kecuali kepala. Karena nanti jadi terlilit. Yang kita pakai paling disobek usang. Tapi yang kita berikan nafkahnya dari suami ke istri, berikan sedekahnya kepada tetangga kerabat, kita bayarkan zakatnya. Itulah harta yang sesungguhnya yang akan kita dapat lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat dari Bapak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampun ngantuk. Sampun. Lebih mulai nih Bu. Insya Allah kita ngaji sampai setengah 6 ya nanti. Cocok. Setengah 6 sonten, insya Allah masih panjang. Ini baru setengah 2, jadi masih 1, 2, 3, 4 jam lagi insya Allah. Nabi Muhammad SAW sedang ingin mengajari kita bahwa apa yang kita berikan sebagai nafkah, apa yang kita keluarkan sebagai bentuk sedekah, apa yang kita keluarkan zakat harta, itulah harta kita sesungguhnya. Yang kita makan mah ya paling jadi energi nanti dibuang. Yang kita pakai usang, yang kita simpan paling jadi rebutan warisan. Tapi yang betul-betul menjadi milik kita lagi-lagi adalah apa yang kita berikan sebagai nafkah, sedekah, atau kewajiban-kewajiban zakat dari harta kita. Itu Nabi Muhammad SAW betul-betul dari seluruh tingkah laku, tindak tanduk beliau itu menjadi uswatun hasanah, menjadi suri teladan yang baik bagi kita umatnya. Contoh kedua, dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Nabi kita Muhammad SAW betul-betul pribadi yang luar biasa, tidak aji mumpung, bahkan tidak semena-mena dengan jabatan, dengan kedudukan, dengan amanah yang sedang diemban. Tidak main-main soal itu. Ceritanya begini, satu hari kota Madinah itu lagi gempar. Kota Madinah pagi itu sedang gempar. Kenapa kota Madinah sedang gempar pagi itu? Karena ada berita yang viral di masyarakat Madinah, yaitu salah seorang putri pembesar suku Bani Makhzum, salah satu suku yang terkenal di kota Madinah, ini kedapatan mencuri. Kebetulan namanya Fatimah Al-Makhzumiyah, Fatimah dari suku Bani Makhzum. Orang-orang tuh pada gempar, kenapa? Karena Bani Makhzum itu suku yang terkenal. Ini terah bangsawan. Kalau sampai ada salah seorang anggota keluarganya yang dihukum karena kedapatan mencuri, itu sama dengan mencoreng nama baik keluarga besar Bani Makhzum. Maka satu Madinah itu kasak kusuk, gimana caranya? Siapa yang berani matur kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW? Mbok menawa itu dengan kekuatan orang dalam bisa lolos dari hukuman, supaya aman, supaya tidak tercoreng nama baik keluarga Bani Makhzum ini. Kemudian kasak kusuk, akhirnya sepakat orang-orang Madinah, termasuk juga sebagian sahabat itu menunjuk Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu
Kenapa bahasanya gitu? Dianggap cucu sendiri oleh Nabi, meskipun tidak cucu secara nasab. Jadi Nabi itu dulu punya asisten pribadi namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini saking Nabi senangnya diangkat sebagai anak angkat. Tapi kemudian ditegur oleh Allah bahwa anak angkat itu boleh panjenengan mengambil anak angkat, tapi binnya itu tidak boleh dirubah. Ya, ini hukum dalam fikih Islam. Jadi angkat anak itu boleh anak angkat, tapi binnya tidak boleh dirubah. Tetap binnya itu harus bapak kandungnya yang asli. Gitu ya. Karena dulu sempat di Madinah itu ramai Zaid bin Muhammad. Padahal Zaid itu putranya Harithah. Tetap panggilannya Zaid bin Harithah, tapi orang-orang mengetahui bahwa itu anak angkatnya Nabi Muhammad. Nah, Zaid ini nanti punya anak namanya Usamah. Nah, Usamah inilah yang juga menjadi apa bahasanya cucu angkat berarti. Cucu dari anak angkat gitu ya. Ini juga sangat dicintai Nabi. Karena tahu Usamah ini sangat dicintai Nabi, dia kok Usamah kok matur kepada Nabi. Kekuatan orang dalam gitu ya. Mudah-mudahan bisa diampuni itu Fatimah binti Al-Makhzumiyah gitu ya. Kemudian Usamah matur pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW berubah wajahnya karena marah. Kata Nabi, atashfa'u fi haddin min hududillah. Wahai Usamah, wahai orang-orang, apakah kalian mau mencari celah hukumnya Allah Subhanahu wa taala? Cari celah hukumnya Allah. Apakah kalian pengen main-mainkan ini peraturan dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalian mau mengangkangi undang-undang, merubah-rubah aturan dari Allah Subhanahu wa taala? Di mana, Pak? Kata Nabi Muhammad mengingatkan, inilah yang kemudian membuat umat-umat terdahulu itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika orang yang terpandang, orang dari keluarga ningrat, orang kaya, orang tokoh masyarakat, keluarga yang terkenal melakukan kesalahan, aturannya yang dirubah, undang-undangnya yang diotak-atik. Pokoknya gimana caranya biar ini lolos dari jerat hukum. Begitu. Tapi kalau orang kecil, orang miskin, orang tidak punya, bukan siapa-siapa melakukan kesalahan, digenjot setegas-tegas. Inilah yang dulu menghancurkan orang-orang sebelum kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi menutup dengan kalimat yang luar biasa. Jangankan Fatimah dari Bani Makhzum, kata Nabi, laukanat Fatimah bintu Muhammad. Jangankan Fatimah dari Bani Makhzum, kalau sekiranya Fatimah putriku yang kedapatan mencuri, maka laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan potong tangannya. Nabi Muhammad SAW, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang taat hukum, tidak karena punya kenalan ini koneksi itu, orang dalam ini, orang dalam itu, menjadi mutaati aturan dan lain sebagainya. Karena seluruh amanah dan jabatan itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh tutur kata Nabi, seluruh tingkah laku Nabi menjadi suri teladan yang baik bagi kita umatnya hari ini. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, itu kalau kita cerita tentang Nabi Muhammad tidak akan selesai 3 hari 3 malam, tidak selesai. Makanya nanti kita ngaji sampai 5:30 itu kurang sebenarnya. Ini sepakat kita tambah sampai besok ya, mungkin ya. Ini kan libur ya, insyaallah. Setuju? Tidak selesai kita ngomongin kebaikan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi itu menjadi pendidik yang luar biasa. Orang-orang Arab zaman itu, zaman jahiliyah itu masih jahiliyah, betul. Jahiliyah itu dari kata jahil, artinya bodoh, zaman kebodohan. Orang Arab itu tidak pernah baca
nyembahnya waktu, nyembahnya pohon, tidak ngerti tata krama dan lain sebagainya. Nabi Muhammad diutus pada umat yang seperti itu, pada orang-orang yang Masya Allah, Jazirah Arab dulu itu gak kayak sekarang, SDM-nya rendah, sumber daya alamnya gak ada. Ya hari ini baru ditemukan minyak jadi kemudian melejit Saudi Arabia. Tapi dulu tidak ada pasir, tidak ada apa-apa, cuma ada batu dan ada gurun. Tidak punya apa. Nabi Muhammad tak mungkin. Nabi Muhammad diutus Nabi 23 tahun Nabi mengemban misi dakwah. Orang-orang jahiliyah itu berubah semuanya masuk Islam, menjadi negara superpower, Masya Allah, mengalahkan dua negara besar waktu itu, negara Romawi dan juga Persia. Begitu luar biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Nabi itu suri teladan yang baik. Apapun kehidupan kita hari ini, jadi jenengan pakai kondur, misalnya, oh saya ini punya usaha, gimana biar usaha saya berkah? Nyontoh Nabi Muhammad SAW. Oh saya ini kepala rumah tangga, saya ini guru, saya ini pak camat, saya ini lurah. Bagaimana biar amanah? Contoh Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Betapa agungnya Nabi kita Muhammad sampai semua tindak tanduknya dijamin oleh Allah menjadi suri teladan yang baik untuk seluruh umat manusia. Nomor kali ibu dan bapak yang dirahmati Allah, betapa agungnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga Allah Subhanahu Wa Taala kalau dengan Nabi dan Rasul yang lain itu diutus tuh sifatnya lokal saja, ya sekecamatan gitulah, sifatnya lokal, kecamatan saja. Nabi dan Rasul yang dulu. Tapi beda dengan Nabi Muhammad. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ila adin akhahum huda, wa ila thamuda akhahum salihah, wa ila madyana akhahum syu'aiba. Kata Allah, kami kirim kepada suku Ad saudara mereka sendiri namanya Nabi Hud. Kami kirim kepada kaum Samud saudara mereka sendiri namanya Nabi Soleh. Kami kirim kepada penduduk Madian saudara mereka sendiri namanya Nabi Syuaib. Tapi kepada Nabi Muhammad tugasnya buatan lokal, buatan kecamatan, buatan. Kata Allah, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad untuk lokal-lokal saja, tidak, tapi untuk seluruh umat manusia. Satu bumi Nabi Muhammad ini dapat amanah dakwahnya. Karena begitu agung Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Nabi Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Rahmat bagi seluruh alam semesta, baik makhluk hidup maupun makhluk benda-benda mati. Benda-benda mati. Makhluk hidup mendapat rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad. Benda-benda mati, makhluk-makhluk yang selain manusia gitu ya, itu juga dapat rahmatnya dari ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Nabi kita Muhammad itu mensunahkan untuk kalau kita ini lewat di jalan ada duri, paku, jarum yang sekiranya mengganggu orang lewat itu disingkirkan. Bahkan jalan saja itu mendapat kebaikan, mendapat rahmat dari ajarannya Nabi Muhammad SAW. Pepohonan misalnya, kita ini dilarang untuk nyuwun sewu pipis, buang air kecil, buang air besar di bawah pohon rindang, tempat orang berteduh, tempat pohon yang berbuah itu dilarang pada dasarnya. Dilarang juga kita pipis, buang air kecil, buang air besar di halte tempat orang bernaung, di gang-gang tempat orang lewat loh. Sampai gang, sampai halte, sampai pohon saja mendapatkan rahmat, mendapatkan kebermanfaatan dari diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
betapa agungnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi dan Rasul yang lain itu diutus lokal-lokal saja, kalau Nabi Muhammad internasional. Ini nomor pinter. Kamu. Nomor 3. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampun ngantuk. Oh, sampun. Tasih 3,5 jam lagi. Sampai 5:30. Kurun ibu jenengan sampai 5:30. Sing kurun itu Pak dicatat Pak. Oke, kita mundur. Ibu sing kurun ku kersane tembe gitu. Nomor 3, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa bangganya kita menjadi umatnya sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala melebihkan mukjizat kepada Nabi Muhammad di atas mukjizat-mukjizat kepada Nabi dan Rasul sebelum beliau. Jadi mukjizatnya Nabi Muhammad itu paling keren, paling ampuh, paling extraordinary, paling luar biasa. Contoh misalnya, jenengan kenal Nabi Sulaiman, kenal kan di jenengan? Tahu gitu, kan kenal. Masya Nabi Sulaiman alaihissalam itu mukjizatnya melihat dengan mata kepala mereka air itu muncul dari dari sela jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi Muhammad lebih hebat dari mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Contoh terakhir tentang mukjizat. Saya itu kalau baca cerita ini atau di Quran atau di buku-buku yang lain itu selalu merinding Pak. Bagaimana mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Ini mukjizat menurut saya paling keren ini, yaitu saged menghidupkan lagi orang yang sudah wafat. Orang sudah wafat, sudah dinyatakan meninggal, diusap hidup lagi. Tentu semuanya biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam. Begitu keren mukjizatnya. Tapi kalau kita baca sirah Nabi Muhammad mukjizatnya lebih hebat lagi. Nabi Muhammad itu bukan orang meninggal diusap hidup lagi, tidak. Daging yang sudah dimasak, daging kambing sudah dimasak itu bisa ngomong dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Daging kambing, ini kalaupun hidup kambing, Pak, tetap nggak bisa ngomong, Pak. Tapi di depan Nabi kambingnya dengan bentuk masakan ini bisa ngomong. Satu hari Nabi Muhammad dikasih hadiah oleh tetangganya yang jahat, orang Yahudi, dikasih masakan daging. Ini rendang, gampangannya rendang. Rendang. Jadi kotaannya ini nasi rendang. Nandang. Lalu mau disantap oleh Nabi, rendangnya ngomong. Rendangnya bisa ngomong. Ya Muhammad, la ta'kulni fa inni masmuma. Wahai Nabi Muhammad, jangan makan aku karena aku sudah dibumbui racun. Kata dagingnya. Daging, Pak. Yang kalaupun hidup nih kambing tetap nggak bisa ngomong. Tapi di hadapan Nabi Muhammad sebagai bentuk mukjizat, kehebatan Nabi Muhammad, dia bisa ngomong dan mencegah Nabi Muhammad dari maulah atau kesulitan. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari di Masjid Nabawi itu terdengar suara tangisan. Tapi para sahabat lihat kiri kanan kok tidak ada. Ternyata lari-lari itu semua yang nangis. Ternyata suara tangisan itu berasal dari pelepah kurma. Pelepah kurma yang biasanya jadi senderan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau habis sholat itu senderan di pelepah kurma itu. Atau kalau khutbah berdiri itu pegangannya sama pelepah kurma itu. Hari berganti hari para sahabat itu akhirnya bikinin mimbar untuk Nabi.
Dan Nabi sudah nggak senderan di pelepah kurma lagi karena sudah dibuatkan mimbar, itu ya. Nah, pelepah kurma ini sedih ditinggal Nabi sampai nangis. Nangisnya tuh kayak suara lari-lari. Kemudian Nabi mendatangi pelepah kurma itu, terus ceritanya tuh Nabi dielus-elus gitu, dielus-elus, ditenangkan, dan akhirnya berhenti menangis. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 3. Lanjut nomor 10. Betapa agungnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa agungnya Rasul yang mulia ini yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyebut Nabi dan Rasul yang lain itu langsung dengan namanya, langsung, tidak pakai embel-embel. Kalau kata orang Solo jangkar, langsung disebut namanya. Tapi kalau Allah menyebut Nabi Muhammad, beda nanti caranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya Adam uskun anta wa zawjukan jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Ya Ibrahim, qad sadaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau sudah membenarkan mimpi sucimu menyembelih putramu Ismail. Ya Musa, khudha wa la takhaf. Wahai Musa, ambil tongkatmu dan jangan merasa takut. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kami berikan kabar gembira kepadamu, akan lahir anakmu namanya Yahya. Kepada Ya Musa, ya Zakaria, hei Musa, hei Zakaria, hei Adam, hei Ibrahim. Mereka tapi kalau dengan Nabi Muhammad, Allah punya panggilan sayang. Ya ayyuhan nabi, wahai nabiku. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti yang dulu-dulu itu bukan nabinya, tapi memang ini panggilan sayang, panggilan khusus Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqin waghlib alaihim. Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik di medan perang. Atau kalau nama Nabi disebut, namanya Muhammad begitu, pasti ada embel-embel jabatannya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Wa khalat min qablihi rusul. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali benar-benar utusanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak sekedar disebut namanya, sebagaimana Allah menyebut Nabi dan Rasul sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebentuk cintanya Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam panggilan pun Allah punya panggilan tertentu, panggilan sayang. Persis seperti panjenengan itu dan Bapak Ibrahim Allah biasanya punya panggilan-panggilan sayang kepada pasangan. Dulu itu saya heran, tetangga saya itu, saya kenalnya itu namanya Bu Ajeng. Nama Bu Ajeng. Tapi ternyata satu hari saya lihat datanya namanya Siti. Kok kepin nih dari Siti kepada Ajeng. Oh ternyata panggilannya Bu Ajeng. Bu Ajeng itu gara-gara suaminya selalu manggilnya Ajeng. Maksudnya Diajeng. Panggilan saya dari suami Diajeng. Sampai orang-orang tahunya dia namanya Ajeng. Padahal aslinya Bu Siti. Bapak punya panggilan saya juga ke panggilan saya Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor kita begini. Nomor kangsa. Tadi kita sepakat ada 6 pun kangsa. Tidak jadi sampai setengah 6, kabar baik kalau kita jenengan. Alhamdulillah. Tidak jadi sampai setengah 6. Nomor kangsa. Betapa agungnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga hanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah sendiri yang memulai salawat itu.
Ketika Allah memerintahkan kita sholat, Allah tidak mulai sholat, Allah tidak ngajarin sholat, tidak. Allah cuma bilang wa aqimus shalah dan dirikanlah sholat. Allahnya nggak sholat. Ketika Allah menyuruh kita untuk membayar zakat, Allah bilang wa atuz zakat dan tunaikanlah zakat. Allah nggak bayar zakat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Allah tidak menyebut dirinya berpuasa. Ketika Allah menyuruh kita untuk berangkat haji atau umrah, Allah tidak berangkat haji, tidak berangkat umrah. Wa atimul hajja wal umrah lillah, selesai. Tapi ketika Allah menyuruh kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah sendiri yang memulai solawat itu, masya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampaikan salam kepada. Tentu saja maksud solawatnya Allah kepada Nabi Muhammad bukan seperti makna solawat kita kepada Nabi Muhammad. Maksud solawatnya Allah itu adalah Allah memberikan rahmat, Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan anugerah yang banyak kepada Nabi Muhammad SAW. Para malaikat bersalawat kepada Nabi, maksudnya para malaikat memohonkan ampun, memohonkan keberkahan, memohonkan derajat yang tinggi kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau salawat kita kepada Nabi, itu artinya sebagai bentuk penghormatan tertinggi kita kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ampun terkecoh bahwa Nabi Muhammad itu butuh disolawati. Berarti Nabi Muhammad itu sholat itu artinya apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, curahkanlah keselamatan kepada kerjakan Nabi Muhammad. Tidak butuh di sholawat. Tapi kita ini loh yang butuh kepada sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat, sallallahu alaihi biha asyram, maka Allah membalas satu solawat itu dengan 10 kebaikan. Kalau panjenengan nyetir daripada gabut, daripada nyetel yang tidak baik, daripada ngantuk di mobil, solawat, setel solawat. Panjenengan di motor nunggu pembeli sambil dagang, yang ngajar nunggu murid, solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan macam-macam. Hari ini banyak sekali lagu-lagu solawat itu jenengan jadi renang-renang gitu, jadi wirid kita itu solawat kepada Nabi. Kata para ulama, solawat itu membuka pintu keberkahan yang tidak bisa dibuka dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita sholat itu akan membuka banyak pintu keberkahan. Kita puasa terbuka juga banyak pintu keberkahan. Kita zakat, haji, umrah juga begitu. Tapi kok ada beberapa pintu keberkahan itu yang tetap nggak bisa dibuka. Satu-satunya kuncinya adalah memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai resep kita yang sholatnya sudah bagus, yang tilawahnya sudah bagus, yang zikirnya sudah banyak, yang puasanya oke, alhamdulillah. Kok misalnya masih ada beberapa hal yang belum diberi oleh Allah. Aku tidak pengen ini, tapi kok tidak kunjung dikasih oleh Allah. Maka caranya boleh jadi dengan jalan sholat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyram. Siapa yang sholawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah berikan ganti 10 kali
10 kalimat salawat. Tidak butuh wudhu, tidak butuh tutup aurat yang sewu, tidak butuh pakai pakaian yang bagus, tidak harus di masjid, tidak butuh modal sama sekali. Di mana tempat kita bisa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu nomor 5. Terakhir, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, sebelum panjenengan ngantuk semuanya. Nomor 6. Betapa agungnya Nabi kita Muhammad SAW, hingga hanya beliaulah satu-satunya orang, satu-satunya makhluk, satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syafaat umum, syafaat secara umum kepada seluruh umat manusia. Nanti di yaumil akhir, nanti di hari kebangkitan, nanti di padang mahsyar itu, setelah seluruh alam semesta ini hancur sehancur-hancurnya, kemudian Allah ciptakan lagi, Allah hidupkan lagi semua orang yang sudah wafat. Kemudian Allah kumpulkan di satu tempat yang disebut mahsyar. Mahsyar itu tempat berkumpul. Kita sering menyebutnya padang mahsyar, padang yang luas, tempat orang-orang berkumpul. Seluruh umat manusia ada kumpul di situ dan semuanya bingung. Ini gimana? Ini gimana? Bukankah kita sudah istirahat? Bukankah kita sudah mati? Ini kok kita hidup lagi? Mau diapain kita ini? Mau diapain kita ini? Semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ciptaannya yang mula-mula. Tidak pakai baju, tidak pakai apapun. Loh, bisa delok-delokan no mas. Boten gagas niku pun. Saking takutnya, saking gentingnya, saking khawatirnya kejadian di padang mahsyar. Allah dekatkan matahari itu dan sebagian riwayat menyebutkan lamanya itu 500.000 tahun kita dalam kebingungan seperti itu. Makanya di beberapa riwayat disebutkan ada orang yang sampai gobios, banjir dengan keringatnya sendiri. Ada yang sampai lehernya, sampai dadanya, sampai pusarnya. Seluruh orang kebingungan di waktu itu. Di puncak kegentingan itu, orang-orang itu mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Yuk kita mendatangi Nabi Adam. Kita minta Nabi Adam matur sama Allah. Ini kalau ada acara di padang mahsyar ini, mudah-mudahan segera dimulai acaranya. Kita sudah nggak kuat lagi. Nabi Adam kan manusia pertama, pasti punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta Nabi Adam untuk Allah semarah-marahnya hari ini. Nafsi, nafsi, saya nggak berani ngapa-ngapain. Urus diri kita masing-masing. Sampai Nabi Adam pun gemeter dan tidak bisa berbuat banyak. Nafsi, nafsi, urus diri kita masing-masing. Loh, kita semuanya bingung, ini gimana nih? Nabi Adam manusia pertama loh, bapaknya semua orang yang kumpul di situ. Kok tidak bisa ngapa-ngapain? Terus kita ke siapa lagi? Oh, mungkin Nabi Nuh bisa bantu kita. Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Kita pergi semuanya bareng-bareng ke hadapan Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh menjawab dengan jawaban yang persis dengan Nabi Adam. Intinya nafsi, nafsi, urus diri kita masing-masing. Saya juga takut tadi. Kita sampai pindah satu persatu dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim. Kita berharap banyak pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, keturunannya itu banyak yang jadi nabi. Bergelar kekasih Allah, masa nggak bisa bantuin kita? Kalau matur sama Allah, kita sudah tidak kuat lagi. Kalau ada acara, monggo dimulai acaranya. Dikatakan masyarakat. Kata Nabi Ibrahim sama, intinya nafsi, nafsi, urus diri kita masing-masing. Begitu pula jawaban Nabi Musa alaihissalam, jawaban Nabi Isa alaihissalam, sampai kita semuanya datang menghadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya beda dengan Nabi dan Rasul yang tadi kita. Kata Nabi Muhammad adalah insyaallah, ya saya akan matur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad datang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud di bawah arsy-Nya Allah.
Nabi Muhammad memuji Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Allah berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak sal wa tu'ta." Wahai Muhammad, angkat kepala, mintalah apapun hari ini aku beri izin dan perkenankan semua minta. Maka Nabi Muhammad SAW meminta untuk acara persidangan penilaian di padang mahsyar itu, Yaumul Hisab itu segera dimulai, karena kita semua umat manusia sudah tidak betah lagi, sudah tidak kuat lagi menahan kegentingan peristiwa yang dimulainya peradilan di hadapan Allah, yaitu kepada kita umatnya yang beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah betapa agungnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini Bu, kita itu perlu momen-momen seperti ini, perlu sebagai tanda atau pepele bahwa kita ini adalah umat Nabi terbaik. Selama ini tuh kita agak lupa, agak terjarak dengan Nabi Muhammad. Padahal kita punya Nabi terbaik, Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya, Nabi yang selalu kita kirimkan selawat-selawat dan doa terbaik, Nabi yang selalu kita contoh suri teladan dalam kehidupannya. Kita punya Nabi yang terbaik, tapi kita agak terjarak. Mumpung ini di momen-momen maulid Nabi Muhammad seperti ini, mari kita mencoba lebih dekat lagi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sungguh tidak ada jalan keselamatan menuju Allah hari ini kecuali dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnahnya, mengikuti laku kehidupannya. Gimana kok cara berdagang itu biar enggak terjerembab pada yang haram? Bagaimana cara membina rumah tangga yang baik dan benar? Semuanya ada di dalam sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi mudah-mudahan selepas kita selesai dari kajian ini, kita semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semakin tunduk pada syariatnya dan semakin cinta, semakin rindu, semakin kangen, semakin memperbanyak selawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya panjang ini saya tidak bilang sedikit, dan yang panjang ini bisa diambil manfaatnya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kita bersyukur, kita senang sekali ditakdirkan oleh Allah menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, saya rindu sekali dengan saudara-saudara. Di satu hari Nabi itu pernah rotok-rotok berbes. Kata Nabi, saya rindu sekali dengan saudara-saudara. Para sahabat itu bingung, ya Rasulullah, bukankah kamu ini saudara-saudara? Kata Nabi Muhammad, la bal antum ashabi, kalian itu bukan saudaraku, tapi sahabat-sahabat. Lalu siapa saudaraku ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad SAW, saudaraku adalah orang nanti di akhir zaman, umatku yang jauh nanti di akhir zaman, yang tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah mendengar derap langkahku, tidak pernah bertetangga denganku, tidak pernah melihatku, tapi mereka baca sirahku, mereka mengikuti sunnahku, mereka berselawat kepadaku. Mudah-mudahan kita ini yang termasuk saudaranya Nabi Muhammad SAW yang sampai ditangisi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad, kita tidak pernah melihat indah paras wajahnya. Nah, di banyak riwayat orang itu pasti senang melihat Nabi Muhammad. Tidak mungkin Nabi Muhammad. Jadi kalau kita berjalan di malam purnama, selalu pandangan mata kita itu ke bulan purnama, karena itu hal yang paling indah dibandingkan semua. Tapi kalau bulan purnama dibandingkan Nabi Muhammad, bulan purnama tidak ada apa-apanya. Kita selalu menatap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita punya 10 masalah, lihat Nabi aja tinggal 1 masalah. Saking sempurnanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saking
bau harum tubuhnya itu sampai beberapa sahabat itu mengundang Nabi, ya Rasulullah, kok monggo sare ten dalamku. Nabi sare ditikar, kemudian Nabi bingung, kemudian kundur. Ini bekas tikarnya, ada keringatnya Nabi, diperes jadi minyak wangi. Saking keringatnya itu wangi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah satu cerita kata Nabi di akhir-akhir hayat kehidupan beliau. Nabi berkata kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, kayaknya saya sudah tidak lama lagi. Coba siapa yang pernah saya sakiti, baik sengaja maupun tidak sengaja, monggo silakan boleh kalian balas saya. Nah, para sahabat ditanya seperti itu tidak ada yang berani. Nyatanya juga Nabi tidak pernah menyakiti. Tapi ada satu sahabat yang akan mengatakan, ya Rasulullah, saya pernah engkau sakiti. Jadi ceritanya dulu panjenengan waktu mau naik kuda itu kok apa istilahnya, tongkat atau pecutnya itu nggak sengaja kena badan saya. Nah, itu saya merasa kesakitan. Saya mau balas itu. Saya mau balas. Kemudian Nabi sering-sering yang Nabi ini tongkatnya silakan balas. Enggak ya Rasulullah, dulu waktu saya kena itu saya tidak pakai baju. Sekarang juga saya minta panjenengan menyingkap bajunya supaya kenaknya langsung ke kulit juga, sebagaimana dulu saya kena. Oh ya misalnya tidak untuk dibalas, sahabat itu memeluk Nabi, kemudian mencium badan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya bukan untuk membalas engkau, tapi dari dulu saya pengen cium langsung badan engkau, biar kulit saya ketemu kulitmu, biar keberkahanmu yang luar biasa itu mengalir kepadaku. Saya tentu saja bukan untuk membalasmu, tapi saya pengen betul-betul mencium badanmu langsung. Luar biasa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bangga jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana Allah tinggikan kedudukan beliau di sisinya, Allah juga meninggikan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita umat Nabi terbaik, karena kita umat Rasul yang paling mulia. Saya kayaknya sudah tidak kuat lagi untuk bercerita. Tapi kalau semakin diteruskan semakin nangis saya. Jadi mungkin saya kembalikan ke beberapa referensi. Allah di majelis kita siang hari ini untuk menambah lapis-lapis keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang mulia ini, mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mengampuni kita semua yang hadir, mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil, baik dosa yang kita lakukan sengaja maupun dosa yang tidak kita sengaja lakukan, dosa yang kita lakukan terang-terangan atau dosa yang kita lakukan sembunyi-sembunyi, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan nafi'an hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala ali habibina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wa lil muslimina wa lil muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhil hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la tashba'. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan
hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar Allahumma arzuqna istiqamah wa khtim lana fi husnil khatimah Allahumma arzuqna istiqamah wa khtim lana fi husnil khatimah Allahumma arzuqna istiqamah wa khtim lana fi husnil khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa